Unitnya bagus ya, compact, kecil. Jadi kalau buat manasin kayak gini nih lebih enak nih. Nah ya, jadi buat bikin tekukan yang seperti ini ya, atau rounded. Nah ini juga bisa kita gunakan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel G3. Selalu memang kalau menurut gua Molar tuh mengeluarkan produk-produk yang memang mungkin gue bisa katakan yang belum banyak dimiliki ya, belum banyak dimiliki dengan kompetitor yang lainnya untuk versi di kelasnya. Nah, kali ini Molar merilis produk terbaru. Ini adalah cordless hot air gun atau hot gun kita biasa sebut. Tapi ini yang cordless dan ini cuma hanya bare unit ya. Molar dengan tipe MLRCHG 20800. Nah, ini adalah cordless hot air gun. Nah, ini luar biasa. Nah, nanti akan ada lagi yang komen, ada bang mereknya ini. Ya ada, tapi kalau yang kita ngomong kompetitor yang udah resmi ya di sini. Nah, setahu gua belum ada kayaknya ya, kecuali kalau yang no brand itu ya memang ada ya. Tapi kali ini kan kalau Molar kita sudah resmi di kita, dan kita sudah memiliki garansi selama 6 bulan. Nah, tinggal kemana nanti kan di situ ada kontaknya, nanti kalian bisa konsultasikan atau kalian bisa follow untuk Instagramnya Molar Official. Nanti di sana kalian bisa tanya-tanya untuk seputar perihal after sales ya. Oke. Murah banget ya, ini hanya di 300.000. Gua akan sertakan untuk link pembeliannya, kalian harus cek di deskripsi. 20 volt, ingat 300.000 itu cuma hanya bare unit ya, jadi belum mendapatkan baterai. Tapi tidak usah takut, ini adalah berbasis baterai LXT, jadi kalian sudah sangat mudah sekali ya, jadi bisa kompatibel ya. Atau kalian bisa membeli punyanya Molar, itu Molar punya juga untuk pembelian baterai only ya, seperti itu. Voltase 20 volt, powernya di 800 watt ya. Untuk blow speednya di sini 300 sampai 500 liter per menit. Temperaturnya maksimalnya di 500 derajat Celcius. Ini sudah cukup banget. Dan untuk yang cordless seperti ini jadi lebih enaknya dan lebih cocoknya kalau gua mungkin memanaskan sesuatu yang memang tidak butuh jangka waktu yang lama ya. Nah, bang nanti boros nggak? Pasti boros baterainya ya. Kalau misalnya nanti nggak mau habis baterainya, pakai yang listrik aja. Nah, sebetulnya kuncinya satu, pada saat kalian menentukan kepengen pakai alat ya, yang memang bang gue pengen pakai alat cordless tapi nggak boros, nggak ada. Makanya seringkali orang membandingkan dengan bor kok awet ya, iya beda ya. Nah, bor jadi nggak bisa disamain seperti hot gun seperti ini yang cordless atau cutting tool yang lain. Nah, ini tidak bisa, dia memang boros gitu. Jadi kalau memang kalian sudah tentukan memang kepengen pakai yang cordless, harus siap kalian punya spare baterai yang banyak, itu udah pasti. Nah, untuk hot gun ini lebih cenderungnya cocok kayak misalnya kita membengkokkan pipa konduit ya, atau pipa air yang masih sekelas di setengahin atau di 3/4 yang kita butuh tekukan sedikit ya. Nah, dalam situasi yang terkadang emergency atau urgent dan harus seperti apa sebagainya. Dan paling enak juga nanti kita akan coba di tekuk edging PVC ya. Nah, itu juga enak. Jadi nekuk-nekuk untuk pemasangan edging di interior. Nah, ini juga bisa kita gunakan dan ini juga lebih enak karena tidak menggunakan kabel seperti itu. Oke, langsung kita buka aja ya. Nah, ini dia 300.000 seperti apa sih? Nah, dusnya udah kosong ya, nggak ada lagi. Oke. Nah, di sini ada kartu garansi, ada manual booknya juga di sini ya. Nah, di sini juga ada instruksi untuk pemakaiannya. Nah, ini dia unitnya. Nah, unitnya bagus ya, compact, kecil, enak, dan ini ringan, tidak berat. Dan dia sudah ada walk light-nya. Nah, sudah ada walk light-nya. Nah, oke. Nah, seperti ini ya.
Nah, tapi memang kita tidak mendapatkan beberapa corongnya nih atau nozzle-nya biasa di ujungnya. Tapi jujur ya, gue punya juga nggak pernah kepake yang udah-udah, malah kadang-kadang jadi hilang ya. Tapi ya kadang-kadang ada beberapa case. Tapi selama gue punya hot gun ini nggak pernah kepake tuh ya yang namanya corong-corongnya ya. Jadi kalau gue pribadi ya nggak dapet aksesoris yang seperti itu ya nggak masalah juga gitu loh. Nah ya. Ini kita bisa buka, tapi ini adalah cover supaya dia tidak panas langsung megang ke bodinya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini luar biasa, oke? Nah, dia terbagi dari 2 speed ya. Ada speed 1 dan speed 2. Nah, ini speed 1 ya. Ada walk light-nya sudah. Speed 2. Nah. Jadi dia kayak lebih, kayak lebih nggak langsung on hidup kenceng gitu ya. Jadi dia kayak ada slow-nya dulu. Jadi nanti baru dia maksimal di putarannya ya. Nah, sini dingin ya karena ada udara dan di sini cukup panas dan udah membara ya, kita lihat ya. Speed 2, speed 1. Nah, dan kalau dimatiin ini dia tidak langsung mati ya. Nah, seperti itu. Tadi sempat ada yang kaget kok ini nggak mati-mati gitu katanya. Tapi mohon maaf ya, karena memang kebetulan agak kurang sedikit, jadi ini matinya jadi dia tidak langsung, jadi harus nunggu dulu ya. Nah, kita ulangin lagi, kita lihat ya. Nah, jadi kayak seperti inverter, jadi dia tidak langsung mati ya, nunggu beberapa detik. Nah, seperti itu. Oke, ini kita akan coba tem ya, dan ini kita akan hidupkan. Pengen tahu dia maksimalnya sampai berapa ya, tapi memang di tem gun itu kadang-kadang udah nggak bisa sih kalau sampai 500. Tapi nggak apa-apa, kita hidupin dulu aja maksimal sampai di berapa. Nah, ini udah 168 ya. ...241 ini udah bunyi ya. Dia udah nggak bisa, kayaknya udah mentok ini. Di panasnya di segini. Tuh ya. Udah maksimal. Udah maksimal. Ini udah di atas 250 pasti panasnya. Oke, di sini ada pipa kondoit. Ini gua akan coba panaskan. Wah, dia melenoy nih, kayak punya si Nanda nih, melenoy. Oke ya, jadi kalau misalnya kita untuk memanaskan ini yang dirasa sudah cukup ya. Nah, oke. Kita mau bikin sok mendadak, misalnya di sini digedein biar bisa nyambung sok ya lebih panjang tanpa harus menggunakan pelok sok. Nah, ini cukup ya, cukup bisa diandalkan juga nih. Nah, kita akan coba untuk memanaskan edging PVC coba. Nah, ini anggap kita ingin punya tekukan yang seperti ini. Nah, ini kita akan coba panaskan. Nah, ini juga enak dia tidak terlalu berat ya, tapi tergantung baterai yang kita gunain. Nah, seperti itu. Jadi kalau buat manasin kayak gini nih lebih enak nih. Nah ya, jadi buat bikin tekukan yang seperti ini ya, atau rounded. Nah, ini juga bisa kita gunakan nih. Nah, dia jadi jauh lebih enak pastinya. Nah, kan ya. Nah, mungkin nanti akan bisa lebih rapih lagi. Di sini gue cuma hanya mempraktekkan kurang lebihnya seperti ini. Lebih kegunaan dari Molar MLR CHG 20800. Oke, cukup enak, cukup oke ya. Kalau gue rasa build quality-nya juga nggak ada masalah. Gue kalau dari produk Molar ya, so far oke-oke aja ya. Di sini juga rubbernya bagus, cantik juga. Dan kombinasi antara hitam dan warna ya, itu adalah warna identiknya Molar dengan warna biru agak kedongker-dongkeran seperti ini ya. Ini 300.000 kalau gue rasa cukup banget dan wajib buat kalian milikin.
Bang, nggak perlu bang, gue buat apa? Suatu saat kalian pasti akan butuhkan, karena memang yang namanya alat kerja itu terkadang ya teori kita yang kita bayangkan tidak sama seperti di lapangan. Oke, guys, gue rasa cukup sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat ya. Gue Gugun bersama tim pamit undur diri. Jangan lupa ya ikuti terus semua sosial media kami, baik dari Instagram, TikTok ataupun di Facebook ya. Doakan terus supaya channel ini bisa terus bermanfaat buat banyak orang dan wabil susah buat diri gue sendiri bersama tim. Kita bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum.